Mereka tinggal di pesisir ya, pesisir laut. Di ujung kulon itu di Banten. Jadi otomatis mereka rentan kan akan bencana. Jadi kita pengen mereka tuh bisa lebih adaptable nanti kalau misalkan ada tsunami, ada gempa gitu. Makanya Itu lu masih jurnalis? masih. Kehambat sinyal? Alhamdulillah enggak sih. Oke. Oh, jadi jalannya tuh tanah gitu. Itu aku storyin kan, aku upload tuh orang-orang ngiranya tuh sungai, enggak itu jalan. Biasanya ada sayur, cuman yang waktu aku temuin itu memprihatinkan banget gak sih? Terus kayak gue pikir, oh pantesan. Jadi sebelumnya tuh pas aku datang tuh aku juga mengamati kan. Itu gue pikir ada banyak anak-anak yang sudah stunting kali ya. Kayak lu tahu gak sih di acara Trans TV namanya Aku Menjadi Jika Aku Menjadi. Sumpah aku kayak jika aku menjadi. Beragam ketimpangan di bidang sosial kemanusiaan marak terjadi di berbagai macam pelosok daerah-daerah. Hal itu menimbulkan banyaknya gerakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Soal Tete bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah duduk bareng Farika Nur Khotimah, relawan atau penggerak dari Indonesia Resilience atau AIRES. Selamat siang Farika. Aku bingung mau tepuk tangan apa gini. Oke. Gue udah ngomong selamat siang loh. Oke, siang, Leon. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, perjalanan aman ya tadi dari rumah ke studio Soan Tete? Lancar, baik. Lancar ya. Oke, Far, aktivitas lo belakangan ini lagi sibuk ngapain sih, Far? Akhir-akhir ini gue paling saat ini ya, itu kita kalau di AIRES itu kita masih advokasi di Kampung Bayam. Bayam, oh, ya. masih berlangsung sampai saat ini ya? Benar. Terus juga kita ada pemberdayaan di Petamburan, Jakarta Pusat, Tanah Abang ya kalau nggak salah. Itu namanya Jamu Klinik. Itu kita sibuk, kita lagi ikut lomba buat ibu-ibu. Terus sama bikin campaign. Oke, itu kalau di AIRES ya. Kalau aktivitas lo di luar AIRES, daily-nya tuh ngapain tuh? Daily paling selain di AIRES kan aku juga kerja jadi jurnalis ya. Di suatu media ya. Paling kesibukannya itu sih. Far, ngomongin tentang Indonesia Resilience atau AIRES nih, sebenarnya apa sih tuh AIRES? Jadi AIRES itu adalah Indonesia Resilience, biasa teman-teman nyebutnya tuh AIRES. Nah itu adalah sebuah lembaga penelitian atau NGO ya, biasa orang-orang nyebutnya, yang fokus di pengurangan resiko bencana. Tapi kita mendorong lewat pemberdayaan masyarakat dan juga aktivisme gitu. Jadi tadi aku bilang pengurangan resiko bencana, itu bencana dari bencana biasa nih. Dan juga bencana dari climate change. Gitu. AIRES ini kan merupakan salah satu inkubasinya dari Turun Tangan. Nah, kenapa bisa disebut inkubasinya? Prosesnya tuh dulu gimana tuh, Far? Iya, jadi dulu awalnya itu tahun 2019 ya, itu beberapa teman-teman dari Turun Tangan punya keresahan yang sama gitu. Jadi mereka tuh pengen membangun resiliensi dalam masyarakat gitu, karena dulu kan gini, kan biasanya kita kan ngebantu orang-orang tuh ngasih sembako, terus juga kita biasa samperin gitu ya, biasanya gitu kan, Leon juga ngasih kalau di teman. Nah itu langsung terjun langsung yang ya kita juga sebenarnya terjun langsung, cuman kita tuh tujuannya adalah pengen membangun ketangguhan masyarakat gitu loh, agar mereka bisa lebih adaptable kalau misalkan mereka kena bencana atau kena musibah. Dan biar nggak selalu bergantung gitu ya? Exactly. Itu sih. Berarti dari 2019 ya lu bergabung di AIRES? Dari awal kebentuk atau gimana? Jadi ya dari situ tuh, maaf tadi belum selesai. Jadi dari situ terus kita juga ngejaring teman-teman di luar Turun Tangan. Terus ya udah akhirnya kita bikin diskusi dulu awalnya. Terus akhirnya tahun 2020 kita berdiri sendiri, kita di bawah Yayasan Pemuda Tangguh, tapi namanya kita Indonesia Resilience, gitu, yayasannya Pemuda Tangguh. Ya udah deh, terus kita bikin program-program diskusi, terus kalau sampai sekarang kita ada program Kampung Tangguh Bencana, terus juga ada Jamu Klinik, terus kita juga riset terkait climate change yang dampaknya udah kelihatan banget ya, khususnya di Demak, di Pantura, terus juga campaign di sosial media, dan juga advokasi Kampung Bayam. Oh, sampai advokasi juga ya, proses advokasi. Oke, dari 2019 nih sampai sekarang, program apa aja sih yang udah lu gelutin ya, atau lu ikutin selama bergabung bareng AIRES nih? Oke. Jadi sebenarnya aku nggak gabung dari awal ya. Aku gabung itu tahun 2021
pertengahan 2021. Nah itu semenjak itu aku awalnya bikin konten-konten di Indonesia Resilience, dan baru aku sadari ternyata kalau di Indonesia Resilience itu atau di IRES itu kita bikin konten itu bener-bener yang kayak kita mengedukasi masyarakat gitu, kita nggak yang cuman apa ya, sekedar konten formalitas gitu. Betul. Ya. Okay. Jadi kita pengen masyarakat atau audiens yang udah baca konten di IRES tuh dia melakukan sesuatu gitu, entah itu sharing ke teman mereka atau sharing ke story atau mungkin nge-save lah. Karena bentuknya informasi. Jadi kita emang biasanya bikin kontennya itu merupakan educational content gitu. Emang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat terkait hal-hal yang jarang digalakan oleh pemerintah atau diomongin sama orang-orang gitu. Sebenarnya tujuan dari IRES itu tadi awalnya tuh emang kita tuh pengen pengurangan resiko bencana itu tuh jadi obrolan orang-orang gitu loh. Jadi nggak dilupakan karena itu tuh penting banget. Kita nggak bakal tahu kan bencana itu datangnya kapan, tapi kita bisa mengurangi dampaknya lewat resiliensi itu. Gitu. Berarti Farika itu kenal IRES dari mana nih? Kan tadi di-mention bahwa gabung tidak sejak IRES berdiri, which is tadi 2 tahun setelahnya ya. Nah itu tahu IRES itu dari mana? Tahu IRES karena dulu aku kerja di turun tangan. Okay. Nah beberapa orang yang di turun tangan itu tuh kan keluar dari turun tangan part untuk of IRES kan? Terus dia di IRES, terus akhirnya aku kepengen lebih fokus di satu, kan kalau di turun tangan beberapa fokus ya. Yes, nah, ada 5 bidang itu ya. Ada 5 bidang fokus. Nah, aku pengen kayak fokus satu dulu aja. Yaitu gitu. Di sosial kemanusiaan ya, di IRES. Iya, betul. Di pengurangan risiko bencana itu. Terus selain itu tadi, selain bikin konten, abis itu aku juga ada, waktu itu IRES ada kerjasama sama salah satu kampus di Jakarta, LSPR. Itu kita ada kampung tangguh bencana tadi. Nah, itu jadi sebelum aku bergabung ya, kan waktu itu di Banten itu ada tsunami dan gempa ya. Waktu tahun itu berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu, lupa. Sebelum pandemi deh kayaknya. Nah itu tapi kan abis itu ada kayak gempa-gempa terus-terusan kan. Nah itu, nah waktu itu IRES punya program namanya Kampung Tangguh Bencana itu untuk mempertangguh masyarakat yang di sana kan. Mereka tinggal di pesisir laut. Di ujung kulon itu di Banten. Jadi otomatis mereka rentan kan akan bencana. Jadi kita pengen mereka tuh bisa lebih adaptable nanti kalau misalkan ada tsunami, ada gempa gitu. Makanya waktu itu kita ada program ke situ untuk yang pertama kita mengedukasi anak-anak di sana, terus juga untuk Karang Taruna juga di sana sama kepala keluarga. Oke. Jadi waktu itu aku dikirim ke sana selama 2 minggu. Di Bantennya itu ya? Nah itu di Bantennya, sebelum ke sana kita bikin komik. Jadi kita pengen, jadi waktu itu kita kasih tahu ke lapisan masyarakatnya itu tuh kita sesuaiin gitu, anak-anak ya kita medianya apa. Komik, sama itu waktu itu pakai nyanyian gitu. Isi komiknya tuh tentang apa tuh? Iya, karena kita lihat waktu itu keadaan, anak-anak di sana itu rentan akan misalkan kena tsunami atau gempa. Ya berarti kita waktu itu kita bikin naskahnya itu terkait gimana sih kalau ada gempa, cara memitigasinya gimana, kita harus apa, gitu-gitu waktu itu. Salah satunya itu sih, gempa sama tsunami gimana cara memitigasinya. Itu lewat komik. 2 komik waktu itu untuk kelas 1-3 SD sama kelas 4-6 SD. Far, gue tertarik banget dengan program yang baru lo mention tadi, Kampung Tangguh Bencana. Itu kan berarti itu masih berjalan ya sampai sekarang? Atau sekarang mereka sudah berdikari, bisa berdiri sendiri atau gimana? Oh ya, sampai sekarang kita masih terus follow up gitu, maksudnya. Mendampingi lah ya. Betul, exactly. Jadi misalkan ada gempa-gempa ya kita terus diinformasikan, terus kita ngasih saran gitu ya, baiknya gimana gitu. Gue tertarik mengulik Kampung Tangguh Bencana. Ada nggak sih hal yang menyentuh elu atau yang mungkin bikin bulu kuduk lu merinding nih ketika lu bersama mereka selama 2 minggu ya tadi kurang lebih lu mention di sana tuh, apa sih Far selama lu di sana yang lu dapetin buat diri lu sendiri? Ada banyak banget sih sebenarnya, karena itu sebenarnya ini lucu banget ceritanya, bukan lucu sih, kayak agak konyol sih sebenarnya. Itu salah satu cita-cita gue gitu loh. Jadi itu waktu itu aku kan sebenarnya di turun tangan. Nah itu tuh aku kenapa masuk turun tangan, karena pengen
kan waktu itu kan branding turun tangan tuh kayak bantu orang-orang yang di pelosok di luar Jawa yang aksesnya kurang gitu. Nah, pengen masuk turun tangan tuh biar ke situ, biar bisa bantu. Tapi karena pas aku masuk ke pandemi, jadi nggak bisa. Nggak boleh kemana-mana. Iya, malah pas pandemi tuh ya bantunya di sekitar aja. Terus ya udah deh gitu. Terus ternyata pas di Airas dapat tugas itu. Kesempatan itu kayak seneng banget, of course. Terus waktu itu malah seneng, excited ya? Excited banget. Padahal waktu itu aku lagi, maksudnya ada kerjaan lain juga, tapi udahlah hajar aja gitu. Karena itu kesempatan gue kan. Maksudnya, itu lu masih jurnalis? Masih. Kehambat sinyal? Alhamdulillah enggak sih. Oh, jadi di sana, iya ya sinyal sih enggak. Bener-bener. Waktu, aduh sinyal ada nggak ya? Bawa laptop nggak ya? Ntar gimana ya gitu. Jadi di sana tuh ada kayak beli nggak tau paketan gitu, pokoknya nanti 5.000 atau berapa gitu. Terus itu tuh harus di warung situ. Titik sinyalnya cuma di situ ya? Sebenarnya bisa sih di rumah yang aku tinggali gitu, di rumah warga. Cuman sinyalnya tuh hilang-hilangan gitu loh. Dan itu kayak providernya harus apa gitu khusus. Terus waktu itu ya tentu saja pernah banget waktu itu lagi tugas ya. Terus sinyalnya hilang, terus aku lari-lari ke pinggir pantai. Jadi warungnya tuh kebetulan di pinggir pantai. Jadi aku beli paketan itu, terus ya udah HP-an dulu di situ beberapa, terus kayak ya udahlah ntar dulu gitu. Ternyata bisa izin sebentar gitu. Cuman sebenarnya bukan itu yang mau gue highlight ya. Karena dapat kesempatan itu, ya udah akhirnya hajar aja lah, karena tapi ada kerjaan gimana nih. Ya udah aku berstrategi sama temen kantor gue gitu. Ternyata bisa-bisa aja akhirnya berangkat. Terus waktu itu tuh ada banyak banget hal yang aku temui gitu. Kayak pertama waktu kesana itu, perjalanan kesana itu wah kacau. Yang jalannya tuh bener-bener yang kayak kita harus giliran untuk lewat, dan jalannya tuh bahkan aku storyin kan. Itu di hutan atau di pesisir sih. Pesisir namanya itu apa ya? Pokoknya sebelum Ujung Kulon. Aku lupa deh nama desanya apa. Nah itu tuh sebelum masuk ke jadi jalannya tuh tanah gitu. Itu aku storyin kan. Aku upload tuh orang-orang ngiranya tuh sungai. Enggak, itu jalan. Karena itu masih tapi emang ada genangan ya? Banyak banget. Dan itu lubangnya tuh nggak yang lubang-lubang yang biasa kita temuin, tapi kayak dalam banget. Dan itu kayak bis kita tuh sampai gini-gini gitu. Nah itu harus gantian. Terus ya udah, terus sampai akhirnya aku tinggal di salah satu rumah warga gitu ya. Jadi selama 2 minggu itu ya? Itu bareng-bareng di situ. Terus ternyata setelah aku amati ternyata terus ada satu hal yang bikin gue menyentuh banget. Itu tuh kita lagi keliling gitu untuk bertamu kan biasanya untuk sosialisasi gitu. Nah itu tuh ada nenek, anaknya, tapi anaknya udah gede nih, udah paruh baya gitu, sama cucunya mungkin kayak 3-4 orang gitu. Dia lagi makan bareng-bareng. Terus aku ke situ kan, terus ayo nak makan ya, mau makan nggak? Nah itu tuh gue pikir mana makanannya gitu. Jadi dia tuh bawa rice cooker. Rice cookernya dicabut gitu, ditaruh bawah. Itu lesehan gitu loh ceritanya. Rice cooker doang, nasi doang. Terus baru dia ngambil putih-putih. Gue pikir oh garam. Jadi dia tuh makan sama garam, sama ada snack kayak kerupuk gitu kecil-kecil. Jadi lauknya itu. Terus gue pikir, oh emang boleh ya makan sama itu doang kan? Ya mungkin gue nggak tahu, mungkin keadaannya gimana. Mungkin itu udah biasa kali ya. Terus juga pas aku makan di tempat aku tinggal itu juga garam itu tuh kayak jadi sambel, tau gak sih? Kayak gimana ya? Kayak setiap kita makan bareng-bareng itu ada garam yang semangkok garam doang gitu loh. Terus gue pikir ini buat apa ya? Mungkin nggak tahu ya, gue nggak tahu sih. Terus tapi selama lu 2 minggu di sana emang nasi dan garam doang atau ada sayur, lauk? Biasanya ada sayur, cuman yang waktu aku temuin itu memprihatinkan banget gak sih? Terus kayak gue pikir oh pantesan. Jadi sebelumnya tuh pas aku datang tuh aku juga mengamati kan. Itu gue pikir ada banyak anak-anak yang sudah stunting kali ya, karena menurut gue tingginya udah kurang gitu. Terus karena nutrisi yang lu amatin terus itu ya. Iya, terus kayak pantesan banyak anak-anak yang stunting di sini karena memang makannya pun kayak gitu kan, cuman nasi, garam sama snack kecil, dan itu sekeluarga, dan mereka masih nawarin kita. Terus kayak wow, gitu ya ternyata ya gitu. Terus juga waktu itu
kebetulan yang aku tinggalin itu dia bapak satu keluarga itu yang udah dipercaya sama masyarakat sekitar bahwa dia tuh bisa kayak menyembuhkan gitu loh, Yon. Apa ya namanya? Itu induk semang lu ya yang lu tinggalin itu ya? Kenapa? Yang lu tinggalin itu dia emang kayak semacam orang pintar yang okay. Aku nggak tahu namanya orang pintar atau apa, cuman dia dipercaya untuk menyembuhkan orang yang sakit gitu loh. Jadi kalau ada orang yang sakit di sekitar situ, mereka datang ke situ. Jadi rumah yang aku tinggal itu rame. Maksudnya kayak berhari-hari datang terus, dan itu bisa dari luar kota. Oke. Bukan luar kota, misalnya luar daerah di situ, mas dari jauh gitulah kayak. Dan itu berhasil sembuh selama lu 2 minggu? Aku nggak tahu sih sembuh atau enggak, cuman gimana ya karena mungkin karena akses dan keadaan ekonomi ya. Ya kita tahu lah ya, mungkin ya kalau kayak gitu kan baiknya dibawa ke rumah sakit ya. Jadi waktu itu aku pernah kayak ada satu keluarga bawa anaknya, aku nggak tahu kayak patah tangannya. Dibawa ke situ terus nggak tahu diapain, itu nangis kacau semalaman kayak aduh aku mau tidur mau kerja nih, tapi nggak bisa karena dia nangis terus anaknya, nggak tahu, terus dia pakai bambu gitu, ya mungkin kalau di rumah sakit namanya iya something like pen gitu, tapi itu bambu gitu terus ditali, patah kan, nah harusnya sih patah ya, cuman nggak tahu, terus nah itu nggak tahu diapain, terus kayak ya udah di situ aja nyembuhnya, terus kayak dan tidak dibawa ke rumah sakit? Enggak, terus kayak aduh sayang banget gitu, nggak tahu deh nanti akibatnya gimana. Dan itu baru satu orang yang aku temuin kayak gitu, cuman ya itu tadi mungkin karena keadaan akses tadi sama keadaan ekonomi ataupun emang udah budaya masyarakat di situ, bisa jadi sih kayak gitu. Itu sih yang aku temuin kayak oh ternyata gitu ya, seru aja gitu, maksudnya banyak hal yang bikin lo merinding gitu ya, kayak terenyuh. Terus kayak apa ya, terus aku juga diajak waktu itu kayak lu tahu nggak sih di film Trans TV, acara Trans TV namanya Aku Menjadi Jika Aku Menjadi. Sumpah aku kayak jika aku menjadi. Oh, lu kayak mencoba nasib. Iya benar. Gitu. Jadi aku juga diajak ke kayak makan kelapa gitu, beneran dicariin. Jadi kita berburu pohon kelapa gitu kan, pantai ya itu ya, pesisir. Banyak pohon kelapa terus dicariin. Terus makannya pun setiap hari ikan. Kayak untung harusnya aja. Harusnya tinggi protein dong kalau ikan. Nah nggak tahu deh. Harusnya ya. Iya. Tapi nggak tahu. Ada sayur, ada ikan juga sih sebenarnya. Cuman nggak tahu Yon. Coba deh ntar kita bareng ke sana ya. Kalau ada kesempatan ya. Kita bareng ke sana. Nah, Far, menarik banget tadi dengan pengamatan lu yang lu menemukan bahwa mereka, mohon maaf, makan nasi hanya dengan garam. Terus kalau misalnya sakit, mereka tidak pernah ke rumah sakit, dibawa ke dalam tanda kutip orang pintar dan sebagainya. Nah, melihat kondisi seperti itu dengan adanya program Kampung Tangguh Bencana ini, dari teman-teman ARS itu pernah ngelakuin apa sih, Far, buat istilahnya kayak menyadarkan mereka atau mungkin pendekatan personal satu persatu atau gimana, Far? Untuk mengedukasi itu ya? Yes. Kita pasti nggak mungkin yang langsung ngasih tahu ya, kita itu tuh karena pasti dasarnya dari culture, dari budaya itu yang turun temurun. Exactly, jadi nggak mungkin kita langsung kasih tahu ini apa segala macam, itu nggak mungkin. Jadi otomatis ya bisa dari meningkatkan derajat mereka dulu, maksudnya sekolah lah, mendorong mereka untuk sekolah. Karena waktu itu gue juga nemuin, kan aku juga datang ke sekolah untuk ya tadi ngasih tahu anak-anak terkait gimana sih cara mitigasi gempa itu. Terus aku sama temen gue tuh ketemu sama ibu-ibu kantin lah istilahnya. Dia di juga di sekolah. Terus itu kan habis COVID ya. Dia cerita kalau dia punya saudara di luar negeri gitu. Terus dia punya anak yang anaknya itu sebenarnya diminta untuk udah Mbak ke sini aja, datang ke negaranya dia itu. Karena di sana COVID kan, jadi kayak kesempatan kerjanya semakin sedikit. Ini aku urusin visa-visanya, semuanya, nanti tinggal berangkat aja. Tapi tunggu COVID-nya selesai dulu gitu. Cuman ibu-ibu itu, yang penjaga kantin itu, nggak mau nunggu. Jadi anaknya itu nggak jadi keluar negeri, tapi lebih memilih nikah. Terus punya anak 1. Terus kayak sayang banget nggak sih? Tinggal nunggu COVID selesai nih, lu berangkat gitu. Cuman ya udah deh. Ya mungkin, ya itu tadi mungkin karena pengetahuan, culture yang udah turun temurun udah terjadi di sana. Dan ya kalau misalnya
mau ada perubahan di sana ya harus semua orang di situ harus sadar nggak sih kalau menurut gue ya Pak? Jadi itu nggak mungkin langsung, pasti pelan-pelan. Perlahan, takes time lah. Jadi paling yang bisa kita lakuin itu ya karena fokus kita ke pengurangan risiko bencana, kita bikin sosialisasi tentunya ke warga, ke Karang Taruna juga, kita bikin semacam sistem gitu untuk bagi-bagi ke anak-anak muda di sana, kayak nanti siapa nih yang tugasnya ngasih tahu kalau misalkan ada tanda-tanda, kita harus pikirin dulu tuh, kita diskusi dulu. Biasanya tanda-tandanya kalau mau ada gelombang tinggi tuh gimana sih? Terus itu kita catat, terus nanti siapa nih yang bakal ngurus logistik kalau ada gempa misalkan. Nah itu kita bagi-bagi, terus kita jalanin sistem itu, kita dorong sistem itu berjalan, kayak misalkan setiap hari nanti yang jaga setiap malam siapa untuk ngamatin air laut, kayak gimana keadaannya. Nah itu kita bikin kayak grup WhatsApp gitu, terus kita juga masuk di situ, kita dampingin. Jadi ya kita bikin early warning system sendiri. Gitu. Berarti di IRS ini ada ini dong, ada profesional kebencanaan gitu atau gimana yang paham terkait dengan hal yang lu sebutin tadi? Iya, jadi biasanya kita ngajak kolaborator sih, biasanya kita juga kayak stakeholder dari luar ya? Betul, jadi kita juga ikut ke forum pengurangan resiko bencana di DKI Jakarta gitu. Jadi di situ kan biasanya kita diskusi terkait pengurangan resiko bencana tadi dengan para ahli BNPB, BPBD, terus juga dari BMKG mungkin ya. Itu jadi dari situ sih kita dapat selalu update informasi-informasi. Gitu. Farah, selain kampung tangguh bencana nih, ada nggak sih project plan ke depannya dari IRS nih yang bakal berjalan? Oke, ada banyak sebenarnya kalau rencana ya, cuman merealisasikan itu agak lama. Itu nggak apa-apa, disebutin aja. Siapa tahu dengan disebutkan di sini kan akan terrealisasikan ya kan? Iya, amin. Jadi kalau untuk saat ini ya, kita lagi running tadi jamu klinik. Itu jamu klinik yang dulu awalnya tuh nggak ada, tapi kita bentuk dari kolektif warga Petamburan. Jadi di situ kita pengen meningkatkan derajat masyarakat di situ lewat ekonomi, jadi kita bikin jamu itu dari nanam, jadi berawal dari nanam. Konsepnya sustainability. Jadi kita nanam, jadi ibu-ibu kita dorong, kita ajarin dari nol gitu ya, kita bikin workshop beberapa kali dari nanam, cara bikin jamu, terus gimana cara ngelit. Kan dari situ kita juga harus bangun ya karakter-karakter mereka. Nah itu ya udah, akhirnya sekarang itu kita udah jualan, yang maksudnya yang dari nol akhirnya kita jualan ke bazar-bazar gitu. Nah dari situ limbahnya juga, jadi limbah jamu itu juga kita pakai diolah lagi. I see. Dan itu dari IRS sendiri berharap pada sustainability tadi ya? Gitu. Farah, itu kan tadi project plan dari IRS sendiri nih. Nah kalau project plan lu pribadi nih, dengar-dengar lu di IRS lagi bikin komik nih, boleh cerita komik apa sih, Farah? Jadi waktu itu tahun 2022 kalau nggak salah ya, lupa-lupanya tuh udah lama. Nah itu kita bikin komik terkait tentu saja pengurangan risiko bencana by climate change, karena itu yang saat ini sedang terjadi, lagi panas-panasnya climate change. Terus waktu itu, tapi saat ini prosesnya baru waktu itu terakhir raw to launching yang kedua, jadi kita bikin raw to launching yang pertama. Terus yang kedua itu kita bareng kritikus komik, dosen visual DKV, desain komunikasi visual. Exactly. Itu sama ya udah, kita di situ kita bikin diskusi. Ini kekurangannya komiknya apa, terus baiknya nanti cerita ke depannya gimana, gitu-gitu. Jadi ini lagi proses memperbaiki sama nyari stakeholder untuk nge-launching buku itu, komik itu. Goals yang lu harapin dari komik hasil suntingan naskah lu tuh apa, San? Iya, jadi waktu itu rencananya kita pengen komik itu tuh masuk ke sekolah-sekolah ya, sekolah dasar gitu. Jadi karena di sekolah-sekolah kan belum ada pelajaran yang pakem gitu terkait bagaimana sih cara memitigasi bencana, gempa, banjir, apapun itu, apalagi climate change itu belum dikenalin harusnya kan kalau kita belajar dari Jepang itu mereka sudah ready sedini mungkin. Jadi kita pengen merealisasikan hal itu sih. Jadi mereka apapun nanti yang terjadi, bahkan kayak jalur evakuasi pun per sekolah kan juga belum tentu ada kan. Nah itu kita mau mendorong hal-hal kayak gitu. Dan kalau gue lihat ya, kalaupun ada jalur
jalur evakuasi dan mitigasi itu tuh dari sekolah sendiri pun tidak pernah mensosialisasikannya ke siswa nggak sih? Iya. Dan kalaupun dia mau mensosialisasikan ke murid-muridnya tuh harus berkala biar nggak lupa dan benar-benar nempel di otak murid-muridnya gitu. Jadi nanti kalau ada gempa, banjir atau apapun itu tuh udah di luar kepala mereka harus ngapain gitu. Karena itu penting banget ya. Jadi bencana emang nggak pernah bisa kita tebak kapan datangnya, tapi kita bisa kurangin dampaknya gitu. Oke, Far, pertanyaan terakhir sebelum closing statement nih. Harapan lu buat teman-teman di ARS atau penerima manfaat dari ARS, Far? Harapan lu? Harapan gue banyak banget sih sebenarnya. Aduh, yang mana ya? Ya pengennya ayo kita bareng-bareng, karena sebelumnya aku mau boleh cerita lagi nggak? Boleh, silakan. Jadi para pakar tuh, para peneliti gitu juga, kalau kita mau ngangkat terkait isu pengurangan risiko bencana ini tuh mereka tuh seneng gitu loh, karena nggak banyak diomongin oleh orang-orang dan masyarakat gitu. Jadi kita pengen ayo bareng-bareng kita ngomongin hal itu, kita utamakan hal itu, cara mitigasi, terus bagaimana climate change terjadi gitu, agar kita bisa langsung tanggap menghadapi bencana itu ketika datang nanti. Oke. Far, terakhir closing statement nih buat anak-anak muda yang mungkin masih banyak yang ngerebahan ya, nggak seaktif Farika nih, buat ikut berdampak untuk masyarakat. Silahkan. Oke, halo teman-teman semuanya, buat kalian yang merasa masih muda, yuk kita bareng-bareng melakukan hal-hal yang tentu saja bisa berdampak bagi sekitar dan juga keluarga, agar hidup kita bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Oke, thank you Farika buat waktunya. Terima kasih. Farika, sukses buat komiknya. Terima kasih, Semoga Leon. lancar. Amin. Dan menemukan stakeholder yang bisa nge-launch komiknya ya. Amin. Dan thank you udah mampir di Soan TT. Sukses buat aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Oke, itu tadi Pejuang, ngobrol santai dan pastinya inspiratif barengan Farika dari Indonesia Resilience atau ARS. Tetap pantengin Soan TT di podcast Pejuang, karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi. Penontonnya mana ya?